Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Pertama Politeknik Imigrasi Angkatan ke-23, nama Wildan Maulana, NRT 2020.2217.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian kelas C. Izin, di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu Internet of Things, terutama penerapannya dalam bidang keimigrasian. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Internet of Things atau yang biasa kita sebut dengan IoT. Internet of Things adalah suatu sistem di mana terhubung dan terintegrasinya perangkat satu dengan yang lainnya. Internet merupakan jaringan penghubung antara perangkat sehingga perangkat tersebut dapat terintegrasi dengan baik. Hasil dari integrasi perangkat tersebut menghasilkan kode atau data yang dapat diidentifikasi. Lalu, dari identifikasi kode dan data tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan manusia. Kemudian jika membahas mengenai kemampuan dari Internet of Things, tentunya saat ini di sekitar kita sudah banyak dikelilingi oleh berbagai barang yang terhubung ke internet, seperti smartphone, TV, laptop, dan lain sebagainya. Seperti saat ini juga, smartphone kita tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, namun smartphone kita juga dapat berfungsi sebagai remote AC dan remote TV. Seiring dengan teknologi yang semakin lama semakin berkembang, tentunya Internet of Things ini dapat mencakup lebih banyak lagi sisi dari kehidupan kita saat ini. Karena seperti yang kita ketahui, penggunaan alat-alat yang terhubung dengan internet akan sangat mempermudah kita. Bahkan dapat dikatakan bahwa fondasi dasar dari kehidupan modern saat ini berasal dari adanya Internet of Things. Karena beberapa barang yang kita gunakan seperti smartphone, laptop, televisi, kamera, dan lain sebagainya sangat disupport oleh adanya Internet of Things ini. Kemudian Internet of Things ini bekerja dengan cara pemrograman. Jadi, perintah pada pemrograman tersebut dapat memberikan suatu interaksi antar mesin yang telah secara otomatis terhubung tanpa adanya campur tangan manusia dan tentunya tanpa ada batasan jarak. Nah, internet inilah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi tersebut. Sedangkan kita sebagai manusia, tugasnya adalah mengatur dan menjadi pengawas dari berbagai mesin yang melakukan pekerjaan tadi. Banyak sekali manfaat yang dihasilkan dari adanya Internet of Things ini, seperti monitoring lingkungan, pengelolaan infrastruktur, sensor peralatan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan tentunya pada bidang pemerintahan seperti keimigrasian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan Internet of Things ini dalam bidang keimigrasian. Tak dapat dipungkiri bahwa era globalisasi membawa pengaruh besar di bidang teknologi dan komunikasi. Karena itu, seperti yang dilakukan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat, menerapkan teknologi dan komunikasi untuk memenuhi dan menjaga kualitas pelayanan melalui beragam aplikasi teknologi yang dikembangkannya. Langkah kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat memodernisasi pelayanannya. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Baron Ihsan, hal ini sebagai langkah mempersiapkan penilaian zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Untuk bidang pelayanan keimigrasian, menurut Baron, Kantor Imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat menciptakan inovasi layanan digital, yaitu SISISKA, atau Imigrasi System Chat Advisor. SISISKA merupakan sebuah program komputer berbasis AI atau Artificial Intelligence, alias robot virtual yang dapat mensimulasikan percakapan layaknya manusia. Seperti diketahui, teknologi ini juga dikenal sebagai asisten digital yang dapat memahami serta memproses permintaan pengguna dan memberikan jawaban yang relevan dengan cepat. Pemasangan fitur SISISKA pada website kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat tak pelak memberikan banyak manfaat bagi kinerja organisasi. Salah satunya, menanggulangi pertanyaan masyarakat pada luar jam operasional kantor imigrasi. Jam operasional kantor imigrasi dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Dengan adanya keterbatasan pada jam kerja, fitur live chat yang sebelumnya digunakan pada website tidak dapat menampung pertanyaan masyarakat di luar jam operasional. Sejak dipasangnya fitur SISISKA, maka aplikasi itu membantu petugas imigrasi untuk menjawab pertanyaan pemohon keimigrasian. Selain itu, dengan adanya SISISKA, maka secara praktis membantu petugas imigrasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pemohon keimigrasian tanpa harus berbicara langsung dengan petugas. Apalagi seperti pada masa pandemi sekarang ini,
kita harus saling menjaga jarak. Tentu dengan adanya aplikasi Siska ini sangat menunjang produktivitas dari kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat menambah wawasan kita, terutama pengetahuan kita tentang apa itu Internet of Things dan bagaimana penerapannya dalam bidang keimigrasian. Dan semoga penerapan Internet of Things ini dapat terus berjalan dengan baik dan menumbuhkan semangat tentunya bagi kami selaku petugas keimigrasian agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.